di manakah para tetanggamu, kata Allah. Para malaikat takjub. Halah kejiran, duh Gusti nopo panjenengan gadah tetangga. Kok Allah bertanya, aina jirani, jiran, mana tetangga? Kata Allah, aina umarul masajid, di manakah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita ini dicari Gusti Allah nanti pada hari kiamat, sebab kita orang-orang yang umarul masajid, selalu memakmurkan masjid. Walaupun kita di luar masjid, hati kita tentram, tenang, terjaga, lisan dan badan dari tindakan-tindakan yang salah, karena kita terikat dengan akhlak-akhlak masjid. Inilah orang-orang yang ditunggu Allah sampai ditanyakan kepada malaikat, aina jirani. Alhamdulillah. Sholawat wa assalam kita limpahkan dumateng junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi dumateng ahlul baitikum, para sahabatipun, lan insyaallah dumateng umat lan sedaya pendherekipun ingkang tansah setia nderekaken dhateng sunnah lan tuntunan-tuntunanipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimakumullah, menika dalipun subuh sampun molor nggih. Rumiyin jam sekawan, sakmenika jam 4.20 gitu. Nah, berarti mangke niki pengajiane melu molor. Betul apa nggih? Siap betul. Nah, kula manut mawon kali jamaah. Nah, kados sing mangke kula sampun sentiak sentiun, mentiang-mentiung nggih kula teko. Semangat nggih. Tak tambah terus 20 menit. Kalau sepertinya sudah tidak berdaya, ya pengajian disampaikan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya dan mengikuti keadaan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang sangat luar biasa akan hadirnya Ramadan. Di situ nanti kita akan digembleng, ditarbiyah, digodok untuk nanti kita menjadi hamba-hamba Allah, ibadur rahman yang salihin, mukminin, mukhlisin. Digembleng, ditempa dengan ibadah-ibadah yang mulia, yang mengangkat derajat kita, sehingga kita menjadi orang mukmin yang benar-benar saleh, orang mukmin yang benar-benar ikhlas. Itulah nanti ada di bulan Ramadan. Karena itu orang-orang yang beriman, begitu ada berita akan datang Ramadan, rasanya itu hati terasa tentram, bahagia, senang, adem, tumaninah. Betul? Ibu-ibu sampun siap menyambut Ramadan, Bu? Pertanyaannya, kenapa siap? Karena kalau sudah poso itu mesti bodoh. Ya, sing disenengi niku posone napa bodone? Kedua-duanya. Sebab nek melu poso mesti bodoh. Sing patut disoal iku ora melu poso ujug-ujug melu. Nah, niku jebule wong nggih akeh nggih. Ora melu poso ujug-ujug melu bodoh. Lah piye to ki? Kok ora isin ngono ki? Melu salat Id. Opone anyar, sarunge anyar, pedine anyar, sebahnya yo pantes anyar ora tau kanggo, traweh yo ora tau, poso yo ora tau. Nek melu bodoh. Padahal bodoh niku Id. Kalau para ulama itu justru Id itu bukan pada pakaiannya, tapi Id itu ada pada ketaatannya. Sehingga para ulama menyebutkan laisal id man labisal jadid walakinnal id man ta'atuhu lazid. Bodoh itu bukan orang yang berpakaian baru,
tetapi hari raya itu siapa yang ketaatannya bertambah. Nah ini hanya orang-orang yang menjaga amal ibadah. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kenapa kita berbahagia? Kenapa kita senang? Kita akan memasuki bulan yang di sana Allah akan memberikan pahala-pahala berlimpah, yang di sana Allah berikan kesempatan ibadah yang sangat banyak, sehingga orang-orang yang beriman berada di dalam bulan itu mereka seperti berada di surga. Maka kita berbahagia. Rasulullah SAW, para sahabat, as-sabiqun al-awwalun, as-salafus salih, mereka menyambut gembira datangnya Ramadan dengan sangat bahagia. Dan ungkapan bahagia mereka menyambut Ramadan itu disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala di dalam Syiar A'lamin Nubala. Disebutkan kisahnya orang saleh, as-salafus salih, as-sabiqun al-awwalun kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahu Ramadan. Mereka itu sudah berdoa selama 6 bulan, 6 bulan memohon kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Karena sangat rindunya, cintanya, senangnya berjumpa Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Insya Allah sambut dulu beliau ya. Bapak-bapak, halo, halo, oke. Sambut dulu ya. Ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Itu 6 bulan, Bapak. Ayo cepet-cepetan ngitung. 6 bulan itu dari mulai bulan apa? Dihitung mundur dari mulai Ramadan terus 6 bulan. Sampai ketemu bulan. Ayo, matematika tahun. Nah, bulan Rabiul Awwal. 6 bulan. Bulan mulut, Bu. Bulan mulut, mulai bulan mulut Rabiul Awal sampai Tumo. Allahumma ballighna Ramadan. Kenapa? Nah, kenapa? Ini ada 3 sebab mereka sampai 6 bulan sudah berdoa sampai di bulan Ramadan. Yang pertama, lihubbihim bil a'mal shalihah. Karena sangat cintanya mereka dengan amal-amal saleh. Para sahabat-sahabat itu tidak ada malasnya, tidak ada susahnya, tidak ada beratnya untuk beramal saleh. Dan di Ramadan itulah di sana dibukakan kesempatan untuk beramal saleh. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kisah mereka para salafus saleh di dalam Ramadan. Para salafus saleh dalam menyambut Ramadan, mereka kalau di bulan Ramadan karena senangnya dalam beramal saleh, itu mereka lebih banyak menjadikan waktu mereka untuk dekat kepada Allah, sehingga mereka tidak bekerja, libur kerja, Bapak-bapak. Libur nanti memiliki sampai dulu. Orang kerja orang bayarkan. Nah, memang beda zaman ya, Bapak Ibu. Beda zaman. Yang kita tiru bukan tidak kerjanya, karena memang beda zaman, beda situasi, beda kebijakan. Kalau pada zaman itu memang kantor-kantor libur. Karena pelayanan tetap baik, kegiatan tetap terkontrol. Kenapa? Mereka fokus untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk takarrub, untuk ibadah. Zaman yang berbeda. Kita tetap kerja monggo, masuk kantor monggo. Tapi mereka yang memang mencintai ibadah Ramadan, mereka dikhususkan libur. Mungkin bagi para bapak ibu yang para SN yang tidak bisa libur yang memang masih masuk. Tapi para wira swasta, insya Allah bisa libur.
atau malah meremo? Ya meremo. Tidak ada masalah. Yang penting semangat ibadah ini tetap ada dan kita betul-betul memang sudah bisa memilah, memilih dan memanage waktu. Kalau sudah jam 11 stop atau setengah 12 stop, jam 1 baru buka. Mungkin tokonya, mungkin perusahaan, mungkin bisa. Karena apa? Saya akan menghatamkan 2 juz. Jadi tidak perlu libur, tapi memanage waktu. Saya akan hatamkan dalam 1 hari 2 juz. Sehingga setiap kali habis sholat mesti dibaca dulu 3 lembar, 5 lembar, 3 lembar, 5 lembar, sampai bisa selesai 2 juz. Yang kita tiru adalah semangatnya lihubihim bil amal salihah, sehingga mereka karena cintanya dengan amal-amal saleh ini, mereka kemudian meliburkan diri untuk tidak kerja. Bahkan di dalam manaqibnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i ini beliau fokus taklim, ngajar di masjid seperti ini. Taklim di masjid, mengajar. Kalau Ramadan itu majelis taklimnya tutup. Kenapa? Mau fokus mendekatkan diri kepada Allah. Dan Imam Syafi'i itu dikisahkan wa huwa yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatman. Beliau kalau Ramadan itu mengkhatamkan Quran 60 khatman. 60 kali. Khatman. Bu, sakit betul. Khatam Bismillah. Khatam Bismillah itu berarti 2 kali 1 hari. Khatam Quran bukan cuma 10 huruf telur, oke? Nah, 10 huruf telur padha karo 30 juz niku fadilah. Nggak baca 10 huruf lebih. Bukan hanya itu. Memang dari Fatihah sampai An-Nas. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak bertakon-takon. Iya carane kan gitu. Kok iso sedina khatam ping 2 ketemu pirang perkara? Bapak-bapak kira-kira yakin enggak Imam Syafi'i bisa khatam 2 kali? Yakin enggak? Ukurannya jadi ukur awake dhewe. Awake dhewe iku bar subuh mulai turu. Bar turu mengko lagi napa ngaji. Terus kesel 10 menit dari mulai ukuran awake dhewe. Ukuran para salafus saleh pada zaman itu, zaman yang masih begitu damai, zaman yang belum banyak kesibukan, yang ada adalah membagi waktu ibadah kerja yang sedikit, zaman yang penuh dengan ketentraman, zaman di mana masa para ulama tumbuh berkembang di dalam keadaan yang penuh dengan kesejahteraan. Itu yang pertama zamannya. Secara karakter Imam Syafi'i itu hafal Quran sejak umur 7 tahun. Jadi cara ibaratnya yang jeporan itu Quran itu wis lambe, nritil, gitu. Jadi genang-genenge ngalor ngidule niku nek wong kampung niku dulu nyanyi itu perbuatanmu niku. Lha apa? Wong ngene ora apa. Imam Syafi'i pun nganggo nritil ngalor ngidul niku sing dibaca Al-Qur'an wa huwa hafizun fi sinnihi. Sampai sini hafal Quran ketika beliau umur 7 tahun, sehingga beliau sangat mudah untuk menghafalkan Quran. Ini baru yakin, betul? Ya. Yang kedua, di dalam tilawah itu ada 3 cara kalau orang tilawah. Cara pertama itu adalah cara tadwir. Cara kedua adalah cara tartil. Cara ketiga adalah hadam. Paham ya? Tilawah itu caranya 3, tadwir, tartil, hadam. Kalau bapak-bapak ibu yang mana? Ini paham betul? Betul. Tadwir itu cara membaca Quran dengan pelan, sebagai cara mengajari orang yang baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadwir. Yang kedua, tartil. Tartil itu murottalan, lebih cepat dari tadwir. Ini cara yang dibaca para imam. Kira-kira kalau imamnya pakai tadwir
takbir makmumnya kerasan betul. Bilah tuh Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu takbir. Makmumnya ngantuk. Ini cara mengajar. Nah ini kalau baca takbir dia 1 juz lama. Tapi kalau tartil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tartil. Kalau takbir di bawah halus, makmum ketika tidur hilang. Nah, menurut takbir. Nah, yang ketiga itu hadir, lebih cepat dari tartil. Kalau hadir, ini membacanya kaidah mad qasar waqaf wasalnya beda. Jadi bahasa kita itu ngeritil. Nah, seperti itu boleh. Tapi coba-coba untuk sangat. Ini harus sangat hadir itu orang asal, sebab memang kaidah waqaf wasal ibtida qasar dan madnya beda. Jadi Imam Syafi'i bacanya bukan tadwir, bukan tetapi hadir. Nah, kok iso? Wis ditakoke kok ana yang ngene dhewe. Nah, orang awake dhewe tampil ya, tidak apa-apa. Yang penting kita tiru semangatnya, Pak. Monggo mau 1 bulan 1 juz baru dapat ya boleh, setengah juz boleh, 3 juz boleh, 10 juz boleh. Bahkan ngaji kira 1 urung iso maca boleh. Waca kesusu enggak alif lam mim mau ikra urung hakam. Tidak apa-apa boleh. Lah, ini kita teladani mereka karena itu adalah kesempatan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat. Ini yang pertama, kecintaan mereka di dalam mereka mencintai amal soleh. Mereka tidak pernah tertinggal di dalam perjalanan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Yang kedua, Ramadan itu memiliki kekuatan untuk mendorong, memanasi, menyemangati, membangun orang-orang agar selalu dekat kepada Allah, sehingga Allah itu membakar dosa-dosa hamba-hambanya di dalam Ramadan. Mereka sangat bersemangat menyambut Ramadan, li'anna Ramadana yaghmidu dzunuba bil amal salihah. Mereka sangat senang untuk menyambut Ramadan karena Ramadan itu membakar dosa. Membakar dosa dengan amal saleh. Ramadan itu di dalam kamus disebutkan Ramadan itu dari kata ar-ramdha. Ar-ramdha itu artinya al-ardu syadidatul hararah. Bumi atau tanah yang sangat panas. Itu Ramadan. Dari kata ar-ramdha. Disebutlah Ramadan karena Ramadan itu memiliki unsur panas. Unsur panasnya di mana? Mereka digembleng untuk menjaga amal-amal soleh, sehingga amal-amal soleh itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang shom Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kuncinya imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman menjaga Ramadan dengan amal solehnya, untuk apa? Supaya dosa-dosanya dihapus. Nah,
kok Ramadan disoneh, Ramadan dibakar meneh. Bukan itu, orang-orang yang mencintai amal soleh justru setelah Ramadan mereka itu memperbanyak amal lagi karena khawatirnya orang yang beriman itu apabila amal-amalnya tidak diterima Gusti Allah, maka doanya ketika selesai Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin niku niku. Mau sami-sami yo padha-padha. Bojo ada padha-padha. Padha-padha piye? Doanya yang masyhur di antara para sahabat ulama as-salafus saleh itu kan yang masyhur taqabbalallahu minna wa minkum. Itu isinya apa? Taqabbalallahu, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita dan amal kalian. Ini yang masyhur. Baru nanti kemudian urusan sosial sesama manusia, urusan kepada Allah diutamakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, ini memohon supaya amalnya diterima. Kalau tadi dikisahkan 6 bulan sebelumnya itu berdoa agar disampaikan Ramadan, maka juga para salafus saleh as-sabiqunal awwalun, ulama-ulama terdahulu itu 6 bulan setelahnya berdoa agar amalnya diterima. Ini yang dilakukan. Dan sampai Nabi SAW menunjukkan siapa orang-orang yang mencintai Ramadan dengan siamnya dan tetap mencintai siamnya walaupun di luar Ramadan, menyempurnakan sunnahnya di Syawal agar diterima oleh Allah. Ada sunnahnya yang dituntunkan kanjeng Nabi menawi Syawal, saum 6 hari. Syawal ya 6 hari. Biasanya nek wis bodho lebar. Makanya namanya lebaran. Nah, gul wis lebaran bulan kabeh. Ngajine bar bodho rai. Zikirane rai, ngajine rai, jamaah rai, masjid sepi maneh. Padahal beti godhong dipanasi kaya ono malah masjid sepi. Niku nak ten ono, nak ten mriki niki ketoke makmur masjid. Makmur ketoke. Betul rai. Betul mudik-mudik ya. Pulang-pulang kampung betul. Boten bapak di dalam mriki wis kaya kula betul pulang-pulang kampung wis pokoke wis duduk manis di rumah. Boten putih-putih kok dan ngatur berfoto ya sepi. Dan orang-orang yang bisa menjaga Ramadannya dan 6 hari di bulan Syawal, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang dia shaum Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, ana kasyamid dahri, dia seperti puasa 1 tahun. 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari seperti 1 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wadalika li'annal amala yudhafu ala asyri amsalin. Koyo muni wau sebab menapa wong mukmin, wong Islam, umat Nabi niku menawi amal saleh dilipatkan 1 amal menjadi 10 kali lipat. Maka 1 bulan Ramadan dan 6 hari bulan Syawal kasyamid dahri seperti saum 1 tahun, sebab 1 amal berlipat 10. 1 bulannya 30 hari kali 10 pinten 300. 6 hari kali 10 pinten 60. Berarti 1 bulan Ramadan 6 hari Syawal sama dengan 360 hari. Itu hitungan 1 tahun dalam kalender Hijriyah 360 hari. Ini kena hitung-hitung loh. Tapi kalau Gusti Allah wallahu yudharifu liman yasha, masih lagi Allah berkehendak melipat-lipatkan. Tapi bisa seperti itu memang juga wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu memang 10 dilipat
dan Syawal seperti saum 1 tahun. Sampun biasa nggih menawi bulan Syawal nggih. Sampun nggih. Nggih. Abot kemanten. Temen kabeh. Abot nggih. Oh, lagi lebaran. Lagi bakdo. Jadi aku balas dendam sesasi sudah lapar mulai bakdo dari mana yuk terus nyerah lagi. Nah, ini caranya ada 3 cara. Cara terbaik itu memang yang langsung 1 Syawal terus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini terbaik. Ini orang-orang yang hebat. Ini katanya ini Al-Mizan ini sakit lah. Dia sholat-sholat ini di video. Begitu, okay. 1 Idul Fitri hari ini besok langsung puasa. Wah, nek kula belajar niki wis masyaallah. Ditilai anak putu, diponakan, kabeh mono. Wis monggo-monggo piambake mboten monggo. Mohon maaf saya puasa. Hari kedua wis puasa. Nggih, mboten banyak iki. Wah, tiang sing saya niki. Awake dhewe tetep sakit ngeten. Kalau tidak bisa, cara kedua itu kan yang langsung itu tanggal 2 Syawal. Cara kedua itu masih level baik, ya, kelasnya B, berurutan tapi tidak langsung. Mungkin 5, 7, 8, 10, 11, mungkin 10, 11 itu berurutan. Itu masih bagus. Aku minggu lalu, aku tengah bulan aku pakai kamu ini malah musimnya halal bihalal. Oh ya kan? Nah, turun. Ini bagus. Nah, yang ketiga kita ini pesertanya kalau ya. Penggemar. Pokoknya dino apalah oleh diselang-seling kena. Nah, kita ini banyak penggemar nih. Ya, itu dino apa yo, itu namanya yo. Sampai itu kurang cici. Nah, tak kasih. Itu boleh, enggak apa-apa. Yang intinya adalah 6 hari di bulan Syawal. Ibu-ibu pilih putih, pilih A, pilih C. C penting pilih takut lah itu ayo pilih C. Si pilih A itu betul. Apa betul? Tapi kalau pilih selingan kalau saya di pondok bersama para santri, biasanya hari ke-8 santri masuk dan itu tak absen. Siapa yang sudah pada bulan Syawal, jangan bilang itu orang-orang baru nanti saya mulai nanti hari Senin kita puasa Syawal dan tidak diselang-seling bedona pun langsung terus harus lulus pengen guru puasa meneh Nah, ini kenapa demikian? Dilanjut dengan puasa Syawal. Orang yang siap Ramadan dan karena mencintai Ramadan sebagai amal soleh, bukan sebagai kewajiban yang memang dibebankan, bukan. Kalau orang yang mencintai siap Ramadan sebagai amal soleh, bukan memandangnya itu wajib, tetapi memandangnya itu sebagai amal soleh yang meningkatkan kualitas. Maka yang dicintai itu saumnya, bukan sekedar wajibnya. Kalau yang sekedar wajibnya, orang kosong kejauhan Ramadan, itu kira-kira pamane mungkin ada perubahan misalnya. Ini saya itu puasa Ramadan terus dirubah dulu, wis ora meneh pas ngono saya wah kepenak. Jadi mulai bodoh ya pas puasa meneh. Nah, ini orang yang mencintainya sebatas pada beban kewajiban, tapi yang mencintai saumnya sampai kapanpun, walaupun tidak Ramadan tetap menjaga siap. Maka lakukan puasa-puasa sunnah. Ada Syawal, ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis, dan ada saum yang terbaik. Wa afdhal siyam shaum Daud. Sebaik-baik siam itu siamnya Nabi Daud. Jadi orang-orang yang sudah mencintai amal soleh bukan karena wajibnya, tapi karena amalnya, bahwa saum itu
memiliki nilai yang sangat tinggi. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam Al-Qaiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyebutkan, kok sebegitu Allah muliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga 1 bulan beramal Ramadan dengan siangnya dan 6 harinya seperti 1 tahun. Kenapa? Karena umat akhir zaman itu dening Kanjeng Allah, Kanjeng Nabi sak umatipun niku diparingi kisorul umur. Maksudnya pendeknya umur. Karena kisorul umur, karena pendeknya umur, maka diberikan tulul ajri wa tulul thawabi. Karena pendeknya umur, maka diutamakan, dilipat-lipatkan, dipanjangkan, dibanyakkan pada pahala dan ganjarannya. Betul. Walaupun pendek umur, tapi pahalanya mengalahkan umat terdahulu yang umurnya panjang. Nah, contoh nih, Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya disebutkan dalam Al-Quran 950 tahun. Al-Fasanatin illa khamsina amat. Di dalam Al-Quran begitu, 1000 tahun kurang 50. Itu dakwahnya. Dan Nabi Nuh diutus pada umur 200 tahun. Nah, berarti umurnya 1000 tahun lebih. Lah dhewe umat Kanjeng Nabi akhir zaman iki tiba umat keri, umat duri niku bagian umur cendem. Nah, tapi walau begitu umurnya pendek, pahalanya mengalahkan umat terdahulu karena dilipatkan 1 tahun Ramadan saja, 1 bulan Ramadan saja seperti 1 tahun. Alhamdulillah. Umat Nabi itu kan sudah disebutkan Nabi perkiraannya amal ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku kisaran 60 sampai 70. Nah, ya katakanlah lebih ya, mungkin 70 lebih sedikit, lebih naik 80 naik sedikit, 100 itu jarang. Kira-kira dikai umur 120 dan berikutnya. Ya tiba 120 tapi sudah terbaring di atas ranjang. Pun boten saged minum, pun boten saged merem. Melek karo merem, turu karo melek sudah nggak bisa bedakan. Maka ya walaupun umur pendek berkahnya panjang, kita dikasih umur 60 sampai 70 itu sudah rentang waktu yang normal. Malah zaman saat ini nom-nom dipetili dhisik. Gue sing nom aku sing suwe Pak Yai. Ora, saiki sing nom dijupuri dhisik. Sing sepuh-sepuh itu dipanjake ben tobaté do. Sing nom iki kakean dosa, ben zaman sing wis kadung panas kok yen mlaku dosa begitu gampang petili dhisik ben sing nom ora kakean dosa. Sing nom dicuketke sing tuwa-tuwa kene-kene. Wah, sing tuwa-tuwa ki seneng ya. Tidak begitu, karena ajal itu aina mataku, dimanapun kamu berada. Ya dari kumul maut, datanglah kematian. Dan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datanglah ajal mereka, tidak bisa ditunda dan tidak bisa diakhirkan. Maka yang kita lakukan adalah amal soleh untuk menghadapi peristiwa kematian yang digembleng sama Gusti Allah, digembleng sama sunnah-sunnah Nabi itu. Bagaimana kita ini mengatur hidup dengan amal soleh? Karena wong apik yo mati, wong soleh yo mati, ahli sholat yo mati, gaene mendem yo mati, gaene nakal judi mabuk korupsi yo mati. Maka matiku ora usah dari nganggo pelatihan, training kematian yang tidak usah. Wis pokoke cah cilik ya iso mati, mungkin bayi ya iso mati, wong apa wae ya iso mati. Sing di-training itu kehidupan untuk menghadapi kematian.
apik salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, diberikan afiat sehat dalam jasad. Wa ziyadatan fil ilmi, nek wis sehat kudune ziyadatan fil ilmi, do gelengnya jiro ngeten iki lakone itu kabeh. Nggih, aturune apik, salat subuh jamaah ganjarane gede, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Badannya sehat, umpamanya sholat subuh panjang. Kanjeng Nabi yang sholat subuh kan panjang, ya. Sampai kalau mau keluar masjid itu hampir terbit matahari. Ini lebih baik dari sholat subuh. No, bapak-bapak ibu yang sampun nanti umroh haji, bagaimana sholat subuh di sana? Cuma bedek atau jauh? Jauh apa cedek? Jauh, malah di Jumat. Sing diwaca ayat sajadah. Rata-rata kalau Jumat di masjid di Mekah saja. Itu sih jamaah Indonesia oke, sing mulai ora sujud tilawah. Begitu tengah-tengah mandek, nah, kemudian berhenti di sana masjid wa qatarif itu sujud tilawah. Allahu Akbar itu sujud tilawah. Imamnya Allahu Akbar belum. Dia orang sami Allah, belum sami Allah piye orang kok. Tapi kali ini rukuk sehingga ada yang sholat itu sujud TKP. Soalnya makmum ini diburi latih 2, latih 3, diburi orang yang imame waktu sujud tilawah malah rukuk. Nah, lah kalau nanti sholat mengarahkan ijazah Ismail. Dicoba polisi kan itu, lah wong Indonesia kanan ini kurang ini Allah apa itu dong? Lah polisi ini gini sujud. Nah, jadi polisi komando, ngerti dia itu sujud tilawah, mengajar bahasa Quran ini berkata, terus jarang di Indonesia, walaupun itu yang masuk sunnah sujud tilawah baca Quran, jarang imam-imam imami dengan adanya ayat-ayat sajadah. Soalnya khawatir nek makmume bingung, malah pamannya misalnya Pak Yai imamnya ayat sajadah, imamnya bingung, saya nanti akan membaca ayat sajadah rakaat kedua. Oh ini mau yo, ora bingung. Lah nek sing ora mudeng ya malah subhanallah. Subhanallah. Iki piye to? Iki sujud iki. Nah. Ya memang perlu sekali-kali dicoba ayat sajadah. Terutama kalau di Mekah itu biasanya hari Jumat. Nah itu biasanya membaca di telemawar, makanya si Ramadan pada tidak kurang ini. Berarti tidak biasanya di Jumat membaca ayat sajadah biasanya. Panjang, para tawaf, para sa'i ketemu ayat sajadah, sholat itu 20 saya setiap ya kan. Nah, buat berkata. Nah, baik sekalian rahimahullah. Nah, ini istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Umur yang pendek, tetapi pahalanya besar, sehingga mengalahkan kompetitor. Nah kalau kita dikasih umur panjang-panjang, dikasih umur panjang-panjang, seperti Muhammad terdahulu, ini sudah akhirnya. Begitu banyak manusia, hitungan jumlah manusia sudah membludak, sehingga nanti kondisinya berbeda. Allah yang Maha Rahman, kulla yawmin wa fi sya'nin, setiap hari selalu Allah dalam pengaturan kehidupan. Maka Allah yang Maha Tahu sudah menjadikan kehidupan ini seperti itu. Maka yang dikuatkan itu adalah kita amal soleh, yang kita cintai saumnya, bukan perkara wajibnya, sehingga nanti kita tetap menjaga saum walaupun tidak Ramadan. Ini sudah cukup apa? Cukup ya? Ya, saya tambah sedikit. Karena sangat mencintai saum, kalau bulan Sa'ban itu Kanjeng Nabi lebih banyak saum, sehingga sampai Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Ma'ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsar min Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Nabi puasa sunnah lebih banyak di bulan Sa'ban. Karena Yesus beliau hampir saum itu 1 bulan itu full, khusus Sa'ban saja, yang lain tidak. Kenapa? Ini ada 3 sebab. 1, karena Nabi mencintai istrinya.
Yang kedua, di bulan Sya'ban itu amal-amal manusia itu diangkat di hadapan Allah, dan Nabi mencintai kalau amal itu diangkat di hadapan Allah manusia. Dan yang ketiga, kenapa Nabi sangat banyak siam Sya'ban? Istiqdadan untuk persiapan menyambut Ramadan. Kenapa Nabi banyak siam? Nabi mencintai istrinya. Apa hubungannya cinta istri dengan puasa? Ada. Ini tak sampai itu betul. Nah, ini terakhir ya, kajian untuk ibu-ibu terakhir ya. Nabi itu mencintai istrinya tulus dari hati. Dunia akhirat, sehidup semati. Nek bapak-bapak anu mau sehidup semati Allah. Nah, Nabi itu betul ketika di bulan Sya'ban itu istri-istri Nabi masih ada yang mau nyarukan. Ketika istri-istrinya nyarukan, Nabi itu ikut sunnah untuk apa? Support menyemangati istri biasa makan. Itu loh suami setia cinta sejati. Bu, bapak-bapak mau betul? Oke, bu kok bukan apa bu? Besok nyarukan, yo kono. Nah saya seorang muda untuk dekat lah mau cinta sejati. Lah cinta sejati suami, bu aku harus tahu. Sesuk puasa sunnah. Nah, betul. Alhamdulillah. Insya Allah.